Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Kita masuk dalam bab Ma'rakatut Tauhid wasyirik. Pertempuran antara tauhid dan kesyirikan. Kata penulis, inna ma'rakatut tauhid ma'asyirik qadimatun mundu zamani Rasul Nuh alaihi salatu wassalam haina mada'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Sesungguhnya pertempuran tauhid dengan syirik itu sudah sejak lama. Jadi semenjak masa Rasul Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Jarak beliau dengan Nabi Adam itu 10 kurun. 10 kurun itu kalau satu kurunnya 100 tahun. Berarti 100 kali 1000. Kali 10. 1000 berarti. 1000 tahun antara dengan jaraknya dengan Adam. Itu awal. Pertempuran antara tauhid dengan syirik. Ketika beliau menyeru kaumnya supaya beribadah kepada Allah semata. Meninggalkan ibadah kepada berhala. Wa baqiya fihim alfu sanatin illa hamsina amah. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. Berarti beliau berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Coba ini bayangkan ini. Jadi berdakwah 950 tahun yada'uhum litauhid. Menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Raddahum kama dzakarul Quran. Kaumnya itu menolak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran, wa qalu la tadarrunna alihatakum wa la tadarrunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uqa, wa Nasra. Ini nama 5 berhala yang paling terkenal pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ditolak. Padahal jamaah yang saya hormati 950 tahun beliau ingatkan. Nah ini menunjukkan setiap yang berdakwah kepada tauhid itu mesti akan mendapatkan rintangan, halangan, permusuhan dari orang-orang musyrik. Padahal waqad adallu katsira, sungguh mereka itu telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Sekarang lihat penjelasan. Berkaitan dengan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra. Nama 5 berhala itu. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Berkaitan dengan tafsir ayat ini, beliau katakan hadihi asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini nama-nama laki-laki soleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaka ulaika au hasyaitanu ila qaumihim an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansabah wasamuhum bi asma'ihim. Ini
asalnya nama orang-orang soleh. Jadi Wat, Suwa, Yagus, Ya'uqa, wa Nasra. Lah kok bisa menjadi berhala? Ketika mereka meninggal, itu syaitan membisikkan kepada kaumnya supaya ditancapkan di tempat-tempat mereka biasa duduk itu gambar-gambar mereka yang dikasih nama dengan nama mereka. Akhirnya dilakukan, belum disembah. Hatta halaka ulaika, sampai nanti gambar berubah menjadi patung, belum disembah. Bahkan nanti hanya sekedar dipakai untuk penyemangat ibadah. Misalkan semangat ibadah mulai nglokro, itu delokon kuwi. Kelirang ngenora. Apa nasihat Wat, Suwa, Yagus, Ya'uqa, wa Nasra? Supaya semangat ibadah. Ketika terlalu gandrung dengan dunia, itu coba ingat gimana petuahnya kemarin. Awalnya itu kelihatan baik, penyemangat untuk ibadah. Belum disembah. Hatta halaka ulaika. Ketika kaum yang bikin patung tadi itu meninggal, wanusyal ilmu ubidat. Ilmu dilupakan, akhirnya disembah. Ai al-ahjar wal ansab allati hiya tamasil. Yakni batu atau patung-patung, ya itu akhirnya disembah. Jamaah yang saya hormati, pelajaran dari kisah ini, pertama, pertempuran ahlu tauhid dengan ahli syirik itu sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Semenjak muncul kesyirikan. Kapan pertama kali muncul kesyirikan? Pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam, kesyirikan nggak ada. Kemaksiatan ada. Seperti Qabil membunuh Habil. Ada. Tapi kalau tingkatan syirik belum ada. Muncul pertama pada kaum Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini saudaraku yang saya hormati, pelajaran yang pertama. Jadi nanti nggak kaget kalau seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala digrenengi. Gur digrenengi ringan. Dimusuhi, diperangi, bahkan tidak dibunuh. Itu sudah merupakan satu perkara yang terjadi semenjak dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang soleh kok bisa menjadi berhala? Itu karena berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Kalau berlebihan mengagungkan orang soleh, rusak. Kayak di negeri kita itu, berlebihan mengagungkan orang soleh. Akhirnya apa? Ya, sesuatu yang paling bernilai bagi wanita di kelas K itu. Keperawanan, rela itu. Ya, karena berlebihan, gulu kepada orang yang dianggap soleh. Kenapa ke orang yang dianggap soleh? Lah ternyata perilakunya juga bejat kok. Orang soleh saja berlebihan mengagungkan nggak boleh. Apalagi hanya mengaku. Apa meneh gur jenenge? Jenenge sapa? Soleh. Gur jenenge ya. Pengakuan aja. Jamaah hormati ini hati-hati. Makanya dalam Islam, sikap kepada orang yang soleh, mencintai mereka, menghormati mereka. Karena kalau mereka memang orang soleh, itu kita cintai, kita hormati. Tapi berlebihan memberikan sifat-sifat yang tidak mereka miliki, nggak boleh. Sampai melakukan itu dengan dodok nang ngarepe. Lawang kita berjalan di depan orang itu ndungkluk, itu kalau sampai seperti rukuk nggak boleh kok. Kalau hanya sekedar sirai didengkloni sithik, nuwun sewu, nuwun kalih ewu, itu masih boleh lah. Tapi kalau sampai rukuk sudah nggak boleh. Lah itu melakukannya malah doprok. Lah ini sudah berlebihan. Banyak sekali nanti keyakinan katanya kiainya itu memiliki kemampuan waskito. Waskito itu ngerti sedurunge winarah. Jadi sebelum terjadi dia tahu. Wah itu nggak boleh. Itu perkara gaib yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Bahaya melampaui batas sikap kepada orang soleh itu mengantarkan mereka menjadi sesembahan selain Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kisah Nabiullah Nuh ini ada pelajaran. Apa pelajarannya? Jamaah yang saya hormati, syaitan itu
memanfaatkan setiap kesempatan. Senang, nanti dimanfaatkan. Susah, nanti dimanfaatkan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ditinggal tokohnya mati, susah. Ketika susah itu, syaitan memiliki program jangka panjang untuk menyesatkan kaumnya. Nggak usah sedih. Untuk mengenang mereka, bikin gambar. Bikin gambar. Terus gambar nggak mantap, bikin patung. Bikin patung. Belum disembah. Sampai ketika kaum itu meninggal, ilmu dilupakan, maka patung itu baru disembah. Lah ini waspada dari makar syaitan. Makanya jalan selamat dari makar syaitan itu sabar. Yang kedua punya ilmu. Lah dalilnya boleh apa enggak? Enggak boleh ya enggak usah. Ya dalilnya ada enggak? Enggak ada. Enggak perlu. Itu jalan selamatnya. Itu fikih yang ketiga dari kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Yang keempat, bahayanya fitnah gambar. Makanya dalam Islam, gambar makhluk hidup itu kalau enggak kepepet karena hajah yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, itu dihindari. Foto, lukisan makhluk hidup itu dihindari. Tapi kalau kebutuhan misalkan foto KTP, kan foto KTP harus SIM. Iya, itu termasuk kebutuhan. Tapi kalau enggak, dihindari. Dihindari. Apalagi kalau orang awam kadang ruang tamunya itu, foto dia cilik, nanti remaja, nanti bapak-bapak, nanti tua. Padahal zaman delok cilikane itu, alah humbelen ngono cilikanmu no. Iya, tapi komplit sekali. Foto itu ketika tidak ada kebutuhan dihindari. Bahaya gambar makhluk hidup, lukisan. Lukisan gambar makhluk hidup. Ini haram. Di akhirat nanti suruh menghidupkan, membikin nyawa. Orang nggak akan mampu. Bahkan nanti akan diadab dengan apa yang dia bikin. Jadi kalau orang bikin harimau, garang, sangar itu, nanti disuruh kasih nyawa. Ketika nggak bisa, dikasih nyawa sama Allah untuk menghukum dirinya. Untuk menyiksa dirinya. Ini hindari patung, lukisan-lukisan makhluk hidup. Melukis makhluk hidup. Kalau orang punya profesi melukis, jangan melukis makhluk hidup yang bernyawa. Silakan lukis gunung, lukis laut. Ya, paling gampang deh ngelukis watu kerikil. Cuman urak-urak, jurak-urak ireng wis dadi. Ya. Ini saudaraku yang saya hormati fikih dari hadis. Ya, kemudian fikih dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahayanya ilmu dilupakan. Apalagi ilmu akidah. Makanya ilmu akidah itu terus wariskan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menerapkan prinsip al-wala' wal bara', bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Itu waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dijadikan kalimat itu terus ada dalam keturunannya agar mereka mau kembali. Nah ini menunjukkan perkara akidah itu terus. Karena kalau orang tua paham akidah, nanti nggak memperhatikan untuk anak keturunannya, gampang anak keturunannya terjatuh kepada kesyirikan. Ini fikih dari hadis. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang kedua, kemudian datang Rasul setelah Nuh menyeru kaumnya kepada ibadah kepada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dari Tuhan-Tuhan allati la tastahiqul ibadata, yang mereka tidak berhak mendapatkan ibadah. Jadi setelah Nuh itu baru nanti Allah utus utusan-utusan yang berdakwah kepada tauhid. Karena kesyirikan pertama kali muncul pada Nabi Nuh sampai di masa sekarang terus berlanjut. Yang namanya syirik itu kadang jenenge beda, ning hakikatnya podo. Namanya beda tapi hakikatnya jamaah hormati sama. Ini hati-hati. Contoh dalam Quran. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun.
Dan kepada Ad, kaum Ad, Allah utus saudara mereka Hud, Nabi Hud. Apa dakwah Nabi Hud? Wahai kaumku, sembah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Afala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa? Tidaklah kalian bertakwa. Ini kaum Nabiullah Soleh. Kaum Ad itu diutus Nabiullah Soleh. Dakwahnya dakwah tauhid. Kemudian wa ila samuda ahaum soleh. Jadi kalau kaum Ad diutus Hud, sekarang kepada kaum Samud Allah utus Nabi Soleh dengan menyeru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembah Allah yang tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nabi Soleh juga menyeru kepada tauhid. Yang ketiga, wa ila Madyana ahahum Syuaiba. Kepada suku Madian Allah utus saudara mereka Syuaib. Apa dakwahnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ya, enggak ada, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Ini kaum Nabi Syuaib. Kemudian Ibrahim. Wa idza qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayadin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, kecuali yang menciptakanku, maka sesungguhnya Dia yang memberikan hidayah kepadaku. Nabi Ibrahim dakwahnya juga tauhid. Iya. Kemudian wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya bil mu'aradati wal istinkari lima ja'u bihi wa muharabatuhum bikulli ma yastati'una min quwah. Bantahan orang musyrik kepada seluruh para nabi itu yang pertama menentang, mengingkari. Ketika para nabi, para rasul itu datang memerangi dengan setiap kemampuan yang mereka miliki. Poin kedua ini, jamaah hormati, apa pelajarannya? Menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Sampai semua para nabi, para rasul mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Lah di situ tersirat pelajaran. Orang pengen memperbaiki pribadi, akidah sih. Makanya kalau kita pengen perbaiki diri kita, ngajine tauhid dikuati. Iya, masuk padanya seputar pembatal tauhid. Pengen memperbaiki keluarga, akidah sih. Karena kalau memperbaiki keluarga itu bukan dari akidah, nanti nggak berhasil itu. Pernah saya ketemu itu dengan seorang lanange sadar ngaji, bojone urung. Ya, karena yang sudah ngaji, langsung tuku kelambi, cuadar komplit kon ngenggo. Ya akhirnya dinggo copot. Kadang metu dengkule ketok. Tapi nanti pakai lagi. Lah akidahnya belum mapan kok. Ini memperbaiki keluarga, akidah dulu. Akidah dulu. Pengen memperbaiki bangsa dan negara. Orang itu kadang kalau melihat kondisi masyarakat kita, ruwet. Saya tadi pas perjalanan itu kelingan ini, sing model pilihan. Jadi sekarang itu kalau pilihan misalnya kan bayar akhirnya menang. Itu belum pemimpinnya. Jadi cuman wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya. Makanya yang jadi wakil kadang penting duit. Iya, itu satu sisi. Belum lagi nanti sisi-sisi yang lain. Wah, parah itu. Minuman keras, perzinaan, sing rame juga LGBT. Itu jangan dikira kuwi lak wong awam. Dia sudah masuk kalangan pondok, ada itu kayak gitu. Jadi ngeri sekali. Gimana cara memperbaiki? Cara memperbaiki itu akidah dhisik. Sebagaimana para nabi, para rasul.
Nabi Lot alaihissalam, kaumnya LGBT. Beliau dakwahnya dakwah tauhid. Tapi memang penyakit seperti itu wangel. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Dihujani batu dari langit, entek. Karena kata Imam Qayyim, kenapa kalau dalam syariat kalau ada orang yang model seperti itu kok pelakunya sama objeknya dibunuh. Karena objek itu nanti mencari mangsa. Saya kemarin ada ustadz cerita, ada seorang di satu pesantren itu ono ustadz siji. Ning punya kelainan seperti itu. Santri yang laki-laki digauli. Akhirnya konangan ditokne ustadz. Ya, santrinya ini waktu masih santri terus begitu menjadi kakak kelas cari korban 20 itu. Jadi cari korban 20. Ini kondisi yang mengerikan sekali. Itu penyakit yang bisa menular. Makanya dihukum bunuh. Tapi pengobatannya nggak mudah ini. Lah, solusi semuanya itu, kondisi seperti itu, akidah dhisik. Saudara yang saya hormati, ini pentingnya di poin yang kedua. Poin yang kedua. Pelajaran yang kedua dari poin yang kedua. Para rasul yang mereka berdakwah tentunya memiliki keahlian luar biasa. Tapi tetap mendapatkan pertentangan dan permusuhan. Tetap mendapatkan pertentangan dan permusuhan. Lah ini setiap orang yang berdakwah kepada tauhid mesti dimusuhi. Poin yang kedua. Masuk poin yang ketiga sekarang. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kana ma'rufan indal arabi qablal bi'sati bisadiqil amin lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidihi wa tarki makana ya'budu aba'uhum nasu sidaqahu wa amanatahu. Ini Rasulullah SAW yang beliau itu di bangsa Arab sebelum diutus. Nabi kita itu dikenal dengan as-sadiqul amin, jujur terpercaya. Jujur terpercaya. Tapi ketika menyeru, hayo sembah Allah semata, tinggalkan peribadatan apa yang disembah bapak moyang mereka. Ya, mereka lupa itu kalau Muhammad itu seorang yang jujur. Mereka malah menuduh sahirun au kadzab. Sahirun kadzab. Tukang sihir, kadzab, bukan kadib, tapi kadzab, pendusta. Tapi dianggap sebagai pendusta. Jamaah yang saya hormati, menunjukkan kepada kita setiap yang berdakwah kepada tauhid, maune wong itu jujur, mesti langsung difitnah. Makanya zaman dahulu itu ada orang musyrik yang masuk Islam itu karena tahu kejujuran Nabi Muhammad. Lah Muhammad itu sama awake dhewe ora tau ngapusi ya. Bukan ora tahu, orang ngapusi. Iya, kalau ora tahu kan arang-arang sing ngapusi ya. Bukan orang tahu, sama sekali tidak berbohong. Mosok berani berbohong atas nama Allah, Tuhannya. Akhirnya masuk Islam. Tapi perhatikan dituduh dengan seperti itu. Bahkan penolakan mereka, wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al kafiruna hada sahirun kadzab aja'al al alihata ilaha wahida in hada la syai'un ujab. Mereka heran ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Mereka mengatakan, orang kafir itu, ini penyihir yang pendusta. Mosok Tuhan yang banyak itu pengen dijadikan satu. Aneh. Padahal kalau orang waras, Tuhan itu kalau banyak kacau. Tuhan ini loro kacau itu. Siji, ini terbitnya jam piro ini? Matahari. Saya jam 6. Siji ini ngomong, saya jam 8. Walah. Baru terbitnya rebutan itu. Itu kalau dua Tuhan. Apalagi Tuhan yang banyak. Tapi karena mereka sudah nggak waras, begitu diajak nyembah Allah semata, inna hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ya, dalam ayat yang lain, kadzalika
Ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Atawa saubi bal hum qaumun taghun. Demikian itulah ketika datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang utusan, kecuali utusan itu langsung dikatakan tukang sihir, orang gila. Apakah mereka itu saling berwasiat? Gek meling. Engko ya nono utusan gelari tukang sihir, pendusta, orang gila. Balhum qaumun taghun. Bahkan mereka itu kaum yang melampaui batas. Jamaah hormati, ini poin yang ketiga. Ya, jadi sikap utusan semuanya dari dakwah kepada tauhid dan sikap kaumnya seperti itu. Mereka mengadakan kebohongan. Jadi kalau Rasul dakwah kepada tauhid ini pokok. Tapi sikap kaumnya tuduhannya tadi penyihir, 1 pendusta, 3 orang gila, 1 lagi apa? Penyair. Penyair. Tuduhan ini paling buruk, pendusta. Kemudian dianggap sebagai tukang sihir. Dianggap sebagai orang gila. Kita aja dituduh wong edan ra seneng itu. Iya, ketemu dengan orang, tahu-tahu orang lain ngomong, "Mas." Jadi cuma isyarat gini. Ngopo? Rapate waras. Kita marah itu memang ngopo? Ngomong, "Aku rapate waras." Lah ini utusan Allah dituduh seperti itu. Ini tuduhan yang sangat kecil. Sekarang poin yang keempat. Wa fi isrinal hadir, di masa sekarang. Ketika seorang muslim menyeru saudaranya, akhlak, kejujuran, amanah, enggak ada pertentangan. Makanya ngaji itu kalau membahas seputar adab, tok, kabeh cocok itu. Kabeh cocok. Ngaji, wah kayak jos tenan Mas ngaji lho apa? Wah, kemarin membahas tentang misalnya apa? Amanah. Wah, kendel itu nyebut korupsi. Itu semua cocok itu. Tapi coba ketika menyeru kepada tauhid. Kata Syekh, kalau menyeru kepada akhlak, jujur, amanah, la tajidu mu'aridun lahu, orang ana sing musuhi. Orang ana sing musuhi. Tapi kalau dakwah kepada tauhid, ya, sebagaimana para rasul, supaya berdoa kepada Allah semata, jangan doa kepada selain Allah dari kalangan para nabi, para wali, dari hamba Allah. Langsung manusia bangkit menentang. Ya kayak sekarang kita terangkan, ya, dongo, kuburan sebagai wasilah, itu termasuk perkara syirik. Wah, langsung dimusuhi. Opo kuwi acara haul-haul mengagungkan kuburan, dimusuhi itu. Dimusuhi. Ya. Mereka langsung menuduh dengan tuduhan dusta. Apa katanya? Wahabi. Kayak kemarin sudah disampaikan. Ada ini pengajiannya nerangkai tentang apa? Minta kepada kuburan itu syirik. Walaupun itu kuburan katanya keturunan Nabi. Teribane gedabrus. Itu langsung. Ini mesti pengajiannya wong Wahabi kuwi. Langsung dituduh dengan kalimat Wahabi. Untuk apa? Memalingkan manusia dari dakwah tauhid. Walaupun datang kepada mereka dengan ayat yang ada tauhid, mereka mengatakan hadi ayatun wahabiyah. Iki ayatnya wong Wahabi. Lu ayat Wahabi niku. Ayat kan ayat Quran. Padahal kalau orang yang mereka tuduh Wahabi, ngajine cetha itu. Ayatnya iki. Tafsirnya seperti ini. Hadisnya ini, riwayat ini. Derajatnya sahih, cetha. Ya, tapi mereka disampaikan sebagai iki ayat Wahabi. Hadis juga begitu. Hadis juga begitu. Saudara yang saya hormati, tuduhannya seperti itu. Jangankan masalah akidah, masalah fikih. Kata penulis, kalau ada seorang yang sholat meletakkan tangannya di dada. Kan ini paling kuat. Jadi sedekah itu gini. Ini dada, gini. Itu langsung sholatnya mau piye? Ngene. Wah, Wahabi kuwi. Wahabi. Kemudian haraka usbu'ahu fi tasyahud. Ketika tasyahud menggerakkan. Kemarin sudah kita sampaikan, menggerakkan itu begini. Yuharik itu, bukan
Bukan ini, kalau ini naik turun. Ono sing munyer gini. Ono sing kayak rating itu. Wah. Itu namanya bukan yuharik. Yuharik itu gini. Itu ada hadisnya. Ulama menguatkan hadisnya. Itu sholat Wahabi gue. Banyak sekali. Ini belum menyentuh perkara tauhid, baru perkara fikih. Sholat misalkan wakine dipepet ke. Wah, sholat wong Wahabi. Iya. Katok misalkan di atas mata kaki. Saya kemarin malah dapat kiriman itu. Wong Wahabi itu meniru wong Yahudi. Terus digawakne fotone wong Yahudi, katoke cengkrang. Katoke cengkrang. Lah kalau guru ngono, ya saya bisa ngomong no. Saya dulu waktu kecil itu, anggere saya masuk nenggon pertemuan yang desa itu, ono wong tua itu be gitu. Ngopo Wadi? Lah jenggotmu ya wedhus. Itu berulang kali sampai pas terakhir itu saya ora sabar. Be gitu. Saya ngomong, Pak De, yen kula dijenggot padha wedhus, berarti jenengan mboten dijenggot padha asu. Langsung meneng klakep. Habis itu enggak pernah ketika saya datang mbek gitu. Lah kalau gur akal-akalan ngono, kan kalau beragama itu syariatnya piye? Syariatnya bagaimana? Nah ini hati-hati. Jadi saudara yang saya hormati, ini masalah fikih saja sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Jadi Wahabi itu label kepada orang yang mentauhidkan Allah. Ya, yang hanya berdoa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, langsung dicap Wahabi. Tapi alhamdulillah, ternyata Wahabi itu, Wahab itu nama Allah. Berarti dinisbatkan kepada nama Allah yang menganugerahkan tauhid. Yang ini paling besar kenikmatan. Poin yang keempat. Jadi kalau seorang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, siap-siap nanti mendapatkan bahan perolokan, permusuhan. Karena memang sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Ini wallahu ta'ala alam. Yang kata cengkrang, nggonmu kebanjiran, katamu cengkrang. Iya. Istrinya pakai cadar itu pernah neng warung saya makan itu. Wih, iso mangan nih. Kok ya iso entek mangan mau piye? Lho kok mangane piye kan disendok cemplungke cangkem kan wis mangan ya. Tapi memperolok itu. Memperolok. Ini hati-hati ini. Siap-siap berpegang dengan tuntunan Rasul, mesti nanti dapat perolokan. Dapat perolokan. Nah, lawan kita zaman hormati menjelaskan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan masyarakat umum. Wah, langsung. Apa yang mau di masyarakat udut masuk padanya vape. Itu kita terangkan gitu. Wah, nggonmu apa ora oleh. Ya, ada orang misalkan kalau di Tawangmangu itu ada pancingan sistem wool. Saya dulu itu nggak paham apa maksudnya. Ternyata wong mancing itu nanti udu. Jadi misalnya 10 orang tuku lele sekilo, cemplungne kolam. Wong lele wis dituku karek goreng kok dicemplungne kolam. Terus dipancing wong 10. Sing pinter itu untuk 3 kilo. Modal sekilo dapat 3 kilo. Sing bodoh, gablok le. Main domblong we, lele itu enggak ada yang makan. Itu judi. Kita terangkan ngamuk itu. Kita terangkan ngamuk. Wong golek nyambut gawe golek duit keringete dhewe kok dilarang. Iya. Saya termasuk yang kaget itu lomba manuk. Saya kan manuk itu seneng itu. Tak kira itu kalau lomba itu kan tetangga saya itu punya manuk. Itu wah anggere daerah Tawangmangu itu sampai sini menang terus. Teribanya nganggo dukun itu. Jadi manuk itu dukun juga ternyata. Nah, tak kira lomba manuk itu hadiahnya itu dari sponsor. Tibanya enggak. Jadi daftar, nanti daftarnya itu uang pendaftaran dipakai hadiah. Itu judi. Tapi coba diterangkan, ini belum menyentuh syirik. Belum menyentuh kesirikan. Wah, kalau menyentuh kesirikan, wis. Kayak di daerah mana itu ada sumber mata air ono wit ringine. Itu setiap tahun ada acara belah sapi nanggap ayam. Wah, niku sumber mata air niku sing nguripi wong mriki kata. Sing nguripi itu. Itu acara syirik. Dibongkar, ngamuk kok.
Itu ngamuk. Saudara yang saya hormati, pelajaran yang keempat, setiap kita menyeru kepada tauhid, kepada sunnah, mesti ada yang musuhi. Tapi namanya kemungkaran, jangan pernah diam. Walaupun, wah ini kalah. Kan kadang ada kesirikan di satu masyarakat, kita dakwai, acara ini dibubarke wae, sampeyan aja ngenek acara. Wah lah kemarin rapat neng kan ada rapat kadang nanti membahas tentang ngonoke, kalau di sana namanya suran. Jadi suran itu melumpuh urunan, nanti nggo tuku sapi, nggo nanggap wayang untuk persembahan kepada pundene itu. Lah kemarin malah dipoling kok kalah. Enggak kalah. Kemungkaran kita ingatkan, itu sudah kewajiban kita. Tapi kalau ditentang, dimusuhi, ya wis. Karena memang kebenaran itu mesti mendapatkan musuh. Poin yang keempat. Sekarang yang terakhir. Wa ala du'ati tauhid ayasbira wa yata'asu bi Rasulillah sallallahu alaihi qala lahu rabbu wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kepada penyeru tauhid, sabar, menteladani Rasul yang Allah sudah berkata. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang bagus. Jadi ya sabar. Orang kalau berdakwah kepada tauhid enggak sabar, wes. Wah, beras. Ya kowe dhewe entek nanti. Apalagi di tengah masyarakat yang kesirikan masih kental. Apalagi istilahnya orang, wah, degengane pusat. Saya orang mudeng, degengane pusat itu apa gitu ya. Tapi kadang orang, wah rawani mas. Rawani. Ini saudaraku yang saya hormati, ini supaya kita tetap sabar. Meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara ya yang baik. Ini poin yang kelima. Wasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum asima aw kafura. Sabar terhadap hukum Tuhanmu. Jangan taati dari mereka. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Ojo mbok taati. Orang berdosa, orang yang kafir. Ini poin yang kelima. Terakhir, alal muslimin ayak balu dakwat tauhid wa yuhibbu du'atihi li'anna tauhida dakwatur rusuli amatan wa dawatur rasulina Muhammadin sallallahu faman ahabbar rasula ya sallallahu alaihi wasallam ahabba dakwat tauhid wa man abghadha tauhida faqad abghadha rasulullah sallallahu. Sekarang kita sebagai muslim terima. Jadi dakwah tauhid itu tompo, dai-nya kita cintai, ya. Karena mencintai tauhid itu dakwahnya Rasul. Jadi dakwah tauhid itu dakwah Rasul, ya, semua. Maka siapa yang cinta Rasul harus cinta dakwahnya. Siapa yang benci tauhid berarti membenci Rasul. Poin yang keenam. Jadi konsekuensinya kalau kita cinta kepada Rasul, dakwahnya kita cintai. Kita terima, kita bela. Tapi kalau kita musuhi, jangan-jangan kita benci kepada para Rasul. Wallahu ta'ala alam, ini dulu satu bab yang bisa kita baca. Insya Allah nanti lanjut pada inil hukmu ilalillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Jadi daging sembelian itu kata Nabi fakulu ma badalakum wa at'imu wa tasaddaku wadzahiru wa tajiru. Kata Rasul, makan yang lezat, kasih makan orang, sedekahkan. Masih ada sisa, boleh disimpan. Ketika tidak musim paceklik, itu boleh disimpan lebih dari 3 hari. Tapi ya ono sing nyimpen setahun itu. Saya kemarin itu diteri daging. Jadi lagi kapan? Oh, Idul Adha wingi. Sampai rumah itu sama istri dimasak apa ora? Ah, engko guys, keracunan akhirnya digua. Ayo kebangetan masak daging disimpan setahun ya. Jadi
ini sudah mau sembelih besok kan? Kemarin saya diteri ya. Nah ini kembali, jadi itu boleh disimpan. Kalau tidak paceklik, itu lebih dari 3 hari. Setelah itu harapkan pahala. Kesimpulan, kulu ma badalakum. Orang yang berkorban itu boleh makan. Ya, boleh makan. Bahkan kalau keluarganya besar, itu misalkan dimakan semua, itu sebagian ulama membolehkan. Kemarin itu ada orang misalkan punya 3 keluarga. 3 keluarga. Jadi keluarga ring 1, ring 2, ring 3. Boleh wedhus siji. Itu kalau wedhus siji sing saya pernah cerita regan 800.000. Itu yo entek itu. Iya. Tapi jumhur ulama mengatakan raketang sidik disedekahke. Walaupun kalau di masyarakat kita Masya Allah, sing dimakan itu biasanya nggak lebih dari 1/3. Walaupun pembagian 1/3 itu nggak harus. Iya. Ini yang pertama, makan yang lezat. Makanya kalau orang korban ditanya, panitianya punya, ya tanggung jawab, Bapak nyuwun apa? Ya, kambing misalkan sambil siji, wis lumayan lah. Tapi kalau wedhus dulu sambil loro mburi, karo ndase, karo atine. Belen ngomah wae, gitu loh. Ora belen ning masjid. Ini yang pertama, fakulu ma badalakum. Wa atimu, kasih makan. Kasih makan ini sifatnya umum. Makanya nanti kepada orang kaya boleh sebagai hadiah. Kepada orang fakir, poin setelahnya nanti sedekah. Itu diperbolehkan. Dibagikan kepada orang yang kaya, orang yang mampu boleh. Masuk padanya watimu, itu boleh nggak dimasak? Boleh kalau memang yang berkorban mengizinkan. Tapi kalau dimasak, tentunya kan butuh bumbu. Kalau dimasak, tentunya kan butuh kancane. Apa kancane masak? Ngombe. Madang orang ngombe kan, wah, kelalekan kan ini. Kemudian nasi. Kadang juga nasi tau, acarin ndi. Nasi acar. Kadang acar masih minta lagi. Lah ini kerupuknya mana? Lah nanti dari mana? Ya kalau yang korban mampu ya silahkan yang korban. Tapi kalau nggak mampu, ada yang mau sedekah beras, ya oleh. Itu termasuk padanya kaya miskin boleh. Itu diperbolehkan. Watimu, watasodaku. Sedekahkan itu kepada fuqara wal masakin. Kepada fuqara wal masakin. Boleh enggak kepada non muslim? Sepengetahuan kami boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat fitrah itu hanya untuk kalangan kaum muslimin. Tapi kalau sembelian itu boleh diberikan kepada orang kafir. Apalagi dengan harapan setelah mendapatkan sembelian masuk Islam. Wah, penak jadi wong Islam. Lebih. Wah itu saya anggere setiap tahun teri daging wedhus, daging sapi. Akhirnya mereka melihat keindahan Islam. Keindahan Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh kepada orang kaya, boleh kepada orang fakir, boleh kepada orang kafir. Iya, boleh kepada orang kafir. Wallahu ta'ala alam, ini yang kami ketahui. Jadi kalau secara asal iya. Karena yang punya hak itu yang korban. Awalnya kalau sing korban ora oleh. Lah ngopo ndek iki masak 10 kilo sing ditokne ur sithik no. Liyane rong mateng akhirnya misalnya enggak dibagikan. Ya, lah terus ngono ora masak sing mereka amal soleh itu sing ngewangi itu panganannya apa nanti? Tenang. Tak berikan nasi bungkus. Berikan nasi bungkus ya silakan. Tapi kalau misalkan yang korban mengizinkan jelas karena memang yang punya hak berkaitan dengan alokasi daging asalnya yang berkorban. Yang kedua, kalau secara uraf si korban itu ketika menyerahkan manut panitia, si penting ora didol, itu sudah nggak perlu izin. Nggak perlu izin kalau secara uraf misalkan, mas, kalau titip sapi, lanjutan nyuwun apa? Sambil siji, mungkin kalau dumong pitu, lah sisane pun monggo, mang rancak, mang dum, penting ampun didol. Nah seperti itu boleh, tanpa harus izin. Kalau secara uraf itu sudah dimaklumi, Wallahu ta'ala. Tapi yang saya lihat, kalau secara uraf kayaknya sudah maklum, Ya,
Bahkan ada kalanya dimasak itu lebih maslahat. Saya kapan itu ngisi di satu masjid, korbane wedhus telu. Didum banyak orang pokoknya. Itu wedhus telu itu kalau didum mentah, berapa jatahnya? Gur semene. Semene itu kadang kalau neng omah, wis nggawe bumbu ribet gitu, tuku minyak, digoreng. Sik ngrasake mateng urung. Itu kalau anaknya 10 itu ngrasake sairis entek itu urung mateng wis entek. Ya. Lebih maslahat kadang dimasak. Kalau zaman dulu saya masih kecil, itu wedhus siji itu sak kebayanan cukup. Ning acara ning desa itu. Dimasak apa? Ya masak misalnya tongseng, kok bisa nanti sak kerenjang. Ya. Kuwahe sing akeh itu. Tapi ya cukup itu. Ada kalanya lebih maslahat dimasak. Lah kalau misalnya kita Masjid Ali, sing korban wong piro? Ini Mas tahun ini karena ekonomi gurono wedhus telu itu. Wedhus telu itu kalau didum warga sekitar, itu sepiro itu. Tapi kalau misalkan dimasak, terus nanti didum plastikan golau, sing ning omah kari maem. Atau kalau enggak, anu nggih warga mengke tindak teng masjid sedaya maem. Niku malah cukup. Wallahu taala alam. Cukup sampai sini. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.